ada beberapa catatan untuk menjadi semacam konsentrasi dan perhatian serius fraksi PDI Perjuangan terhadap naturalisasi yang dilakukan berkaitan dengan kepentingan Piala Dunia pada tahun 2026 nanti. Yang pertama adalah secara in prinsip urusan yang berkaitan dengan naturalisasi telah diatur oleh ketentuan regulasi yang ada. Proses naturalisasi sesungguhnya tidak menyalahi aturan main. Ini prinsip ya, karena semua bekerja di atas aturan main. Yang kedua, secara in prinsip bahwa seluruh proses naturalisasi hendaknya yang pertama tidak menghilangkan konsentrasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dan PSSI untuk tetap memberikan perhatian serius dan ini tetap menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas dari pemain-pemain nasional di tingkat lokal. Yang kedua adalah tidak mengurangi peluang dari pemain-pemain lokal. Semakin banyak pemain-pemain naturalisasi kemudian kita lakukan, artinya bahwa pada kesempatan-kesempatan yang sangat-sangat terbatas tetapi sangat-sangat berharga seperti begini, sebenarnya dalam pendekatan yang sangat sempit memutus kesempatan pemain-pemain lokal untuk berkancah di tingkat internasional. Sehingga saya tidak tahu polanya seperti apa, mestinya ada ruang juga yang diberikan kepada pemain-pemain lokal untuk mendapatkan kesempatan yang sama juga. Entah bentuknya seperti apa, tetapi harapan kami bahwa dengan sudah begitu banyaknya pemain-pemain naturalisasi yang masuk di Indonesia dan ikut menguatkan timnas, ada plus minus sesungguhnya. Tetapi tujuan utama kita, anak-anak bangsa kita yang telah kita latih dari sejak usia muda, tidak kehilangan kesempatan emas di waktu-waktu yang akan datang. Dan yang terakhir adalah kami sangat berharap bahwa seluruh pemain-pemain naturalisasi yang mendapat persetujuan dari DPR RI memberikan komitmen serius untuk memastikan bahwa menang di dalam seluruh pertarungan-pertarungan dan perhelatan baik di tingkat Asia Tenggara, di tingkat Asia maupun di tingkat internasional. Kita tidak ingin harapkan ini hanya jangka pendek. Begitu bergabung untuk kepentingan Piala Dunia, sesudah itu tidak muncul lagi di kemudian hari karena klub-klub, tanggung jawab klub dan sebagainya. Karena ini komitmen kebangsaan, komitmen bernegara. Mau dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, ada tanggung jawab moral, tanggung jawab spiritual, tanggung jawab etis moralnya untuk berdiri mewakili bangsa Indonesia. Ini 3 catatan kami mewakili fraksi PDI Perjuangan, dan pada akhirnya kami memberikan persetujuan terhadap proses naturalisasi bagi Emil Andero, Dean James, dan Joy Pelupesi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Mercy. Fraksi PDI Perjuangan telah menyetujui proses naturalisasi ketiga pemain yang kita sampaikan tadi. Selanjutnya kami persilahkan fraksi Partai Golongan Karya. Ada 3 orang yang hadir, Ibu Ade Rosi, Bu Karmila. Ada yang mau menyampaikan dulu? Ya, izin saya, pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan beserta anggota, yang saya hormati Pak Wamenpora, Pak Ketum PSSI, dan senior kami, Bapak Waketum PSSI, Bapak Zainuddin Amali. Alhamdulillah bisa bertemu hari ini, dan juga seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Menyimak apa yang tadi telah disampaikan oleh Pak Wamenpora terkait pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada atlet Emil Audero Mulyadi dan juga Saudara Dean Ruben James, serta yang ketiga Saudara Joy Matthews Pelupesi. Sebelum kami memberikan persetujuan, karena tidak ada alasan bagi kami untuk tidak menyetujui apabila ada masyarakat yang memang bersedia sudah membantu dan ikut mengharumkan nama bangsa ke depannya
Terlebih lagi tadi transfer ilmu juga tetap mereka akan berikan kepada atlet-atlet kita. Oleh karena itu ya tentu tidak ada kata lain bagi kami dari fraksi Partai Golkar untuk tidak menyetujui. Tetapi penting juga untuk kami menggarisbawahi juga Pak Ketum PSSI terkait juga blueprint yang tadi Bapak telah sampaikan kepada kami mengenai program Garuda Mendunia. Kami melihat bahwa mimpi-mimpi yang tadi telah disampaikan ini adalah mimpi yang mudah-mudahan harus menjadi kenyataan. Karena dengan berbagai macam disiplin, dengan berbagai macam support dan tentu bantuan doa dari seluruh masyarakat sepak bola di Indonesia, saya yakin bahwa mimpi yang tadi telah ditetapkan, program yang telah disampaikan, insya Allah pasti akan bisa diraih oleh tim sepak bola Indonesia ke depannya. Nah, kemudian juga kami berharap sama seperti halnya tadi kawan-kawan kami yang lain bahwa ada komitmen yang tinggi wabil khusus bagi ketiga calon atlet yang akan dinaturalisasi pada hari ini untuk tadi sekali lagi bisa memberikan kontribusi sebaik-baiknya dan juga komitmen dari Bapak Ibu sekalian berkaitan juga dengan peningkatan kapabilitas dari atlet-atlet Indonesia yang saat ini juga tengah berjuang untuk mengharumkan nama bangsa di tingkat internasional. Jadi kita fokus terhadap atlet luar, tetapi jangan lupa terhadap atlet-atlet nasional kita. Dan selanjutnya mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ibu Karmila, tetapi intinya kami dari fraksi Partai Golkar, Bismillahirrahmanirrahim, menyetujui ketiga atlet ini atas nama Saudara Emil Audero Mulyadi, Saudara Dean Ruben James, dan Saudara Joy Mattis Pelupesi untuk dilakukan proses naturalisasinya. Tetapi sedikit Pak Ketua Umum PSSI, mungkin nanti kami mintakan para calon atlet naturalisasi ini untuk sedikit bisa memperlihatkan rasa bangganya terhadap Republik Indonesia ini. Apakah beliau bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya atau Pancasila, ya hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya ini adalah dasar-dasar kita sebagai rakyat Republik Indonesia, sehingga beliau tahu bahwa ini adalah kebanggaan kita dan insya Allah sekali lagi bisa berkontribusi dalam dunia sepak bola Republik Indonesia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Allahumma fiqh wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja ya. Lanjut Bu Ketua. Oke deh. Silakan Bu Tadi udah Ketua. ada di Zoom ya. Hello, Joey and Dean. Are you already in the Zoom? Mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Apotek tutup. Sadil Ramdhani makin gacor bareng Sabah Football Club di Liga Malaysia, sumbang 1 gol dan 2 assist. Penampilan Sadil Ramdhani bersama klubnya Sabah Football Club semakin menggila. Terbaru pemain Timnas Indonesia itu mencatatkan 1 gol dan 2 assist di Liga Super Malaysia. Berkat andil besar Sadil, Sabah Football Club sukses mengalahkan Kuching City dengan skor 4-3 dalam laga pekan 16 Liga Super Malaysia di Lika Stadium, Kota Kinabalu. Sadil Ramdhani membuka keunggulan Sabah Football Club pada menit ke-12. Sepakan bebas mantan pesepak bola Persela Lamongan dan Bayangkara Football Club itu mengalir deras ke gawang Kuching City. Pemain berusia 24 tahun itu membuat 2 assist berturut-turut buat Sabah Football Club untuk gol Ramon Machado pada menit ke-27 dan Stuart Wilkin menit ke-58. Sebelumnya di tengah melesatnya performa Sadil bersama Sabah Football Club, netizen membandingkan kinerjanya ketika membela Timnas Indonesia yang dianggap kurang menggigit. Sadil sempat ngamuk dengan penilaian dari warganet itu. Namun ujungnya pesepak bola kelahiran 2 Januari 1999 itu menerima kritikan netizen. Kemenangan atas Kuching City membuat Sabah Football Club naik ke papan atas Liga Super Malaysia. Sadil Ramdhani DKK menduduki peringkat keempat dengan 30 poin dari 16 pertandingan. Sadil tengah menikmati musim terbaiknya dengan Sabah Football Club.
Penyerang sayap berkaki kidal itu membukukan 6 gol dan 6 assist dari 11 penampilan. Pemain Abroad Madrid Augusta masuk daftar pemain yang dipanggil ke timnas U17 Indonesia. Hal ini dikonfirmasi lewat akun Instagram orang tua Madrid yakni Sydney Danco pada Minggu 9 Juli 2023. @Madrid MD Augusta dipanggil untuk seleksi timnas U17. Seleksi pemain ini untuk mengikuti Piala Dunia U17, tulis @Sydney Danco. Dengan dikonfirmasinya ini dipastikan Madrid akan menjadi salah satu pemain abroad yang ikut seleksi timnas U17. Tentu saja ini kabar baik buat semua pihak karena pemain kelahiran 2006 itu saat ini memang tengah bermain di luar negeri. Ia bermain di klub asal Belanda AFC 34 Alkmaar U17. Pemain muda ini bermain di posisi penyerang sayap. Ini bisa menjadi kabar baik karena Bima Sakti memang tengah sibuk mencari pemain-pemain terbaik untuk Piala Dunia U17 2023. Oleh karena itu, dengan diikutinya pemain-pemain abroad tentu saja bisa menjadi kabar bagus buat timnas. Apalagi pemain muda ini sebenarnya sudah tidak asing dengan sepak bola Indonesia. Madrid memang sebelumnya pernah bermain untuk Asiop yang berhasil keluar sebagai juara Soeratin U15 pada musim 2021/2022. Namun dengan adanya pemanggilan ini, orang tua Madrid sendiri berharap anak asuhnya bisa memberikan yang terbaik. Apalagi pemanggilan ini untuk membela timnas Indonesia. Tentu saja pemain muda ini diharapkan bakal bisa menampilkan yang terbaik. Media Vietnam mulai usil soroti timnas U17 Indonesia yang panggil pemain diaspora untuk Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui dari 34 orang yang dipanggil, terdapat 6 pemain diaspora. Pemanggilan pemain-pemain diaspora ini ternyata membuat media asal Vietnam kembali usil. Media yang satu ini memang bukan sekali dua kali usil dan mengkritik sepak bola Indonesia, terutama soal tim nasional. Kali ini yang mencuri perhatian media tersebut adalah Bima Sakti yang memanggil beberapa pemain keturunan tersebut. Indonesia memanggil sederet pemain asing untuk mengikuti Piala Dunia U17, tulis Detau 247. Tak hanya soal tiba-tiba tampil di Piala Dunia U17 yang menjadi sorotan media Vietnam. Detau 247 juga menyoroti beberapa pemain yang memang menonjol dan belakangan ini cukup menarik perhatian. Welber Jardim menjadi salah satu pemain diaspora yang banyak mendapatkan sorotan akhir-akhir ini. Hal ini karena gaya permainan atau teknik individu dari Welber Jardim yang disebut luar biasa. Welber Jardim diharapkan bisa menjadi andalan timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023, tulis media tersebut. Semuanya bisa kaget. Gila, pakai banget. Budget nyaris 400 miliar rupiah untuk Piala Dunia U17. Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan anggaran tambahan untuk Piala Dunia U17 2023 mencapai ratusan miliar. Budget itu untuk biaya penyelenggaraan. Sebelumnya, Kemenpora menganggarkan 500 miliar rupiah untuk penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia. Dari anggaran itu ada sisa sebesar 243 miliar. Sebenarnya dari PSSI itu tambahannya tidak banyak, jadi anggaran untuk Piala Dunia U17 tidak beda jauh dengan Piala Dunia U20, ujar Menpora. Hanya saja kemarin dari persiapan Piala Dunia U20 sudah ada yang terpakai, jadi tambahannya sekira 100-150 miliar itu untuk biaya penyelenggaraan semua, katanya menambahkan. Beberapa waktu lalu, Presiden Republik Indonesia Jokowi juga menggelar rapat terbatas bersama beberapa menteri untuk membahas persiapan Piala Dunia U17 2023. Saat ini pemerintah dan PSSI sedang menunggu kedatangan FIFA. Sudah dilakukan ratas yang salah satu agendanya adalah persiapan Piala Dunia U17.
Kita tinggal menunggu kedatangan FIFA untuk pemilihan venue dan saat ini sedang pengajuan tambahan anggaran sekira 100 sampai 150 miliar untuk biaya penyelenggaraan. Tutur Menpora Pak Erick Thohir sudah meminta sesegera mungkin FIFA datang supaya persiapannya lebih baik. Imbuhnya berlangsung malam hari. Ini jadwal resmi Timnas Indonesia versus Palestina di FIFA Matchday 2023. Tonton video ini sampai habis karena kami akan beritahukan tanggal waktu dan televisi nasional yang akan menyiarkan laga tersebut. Di sisi lain, sebelumnya, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong ingin anak asuhannya mengalahkan Palestina. Ia juga meminta para pemainnya untuk bekerja keras demi supporter. Pastinya saya mau memenangkan pertandingan pertama di kandang, ujar Shin Tae-yong. Untuk pertandingan melawan Palestina, PSSI melepas 40.000 tiket. Semua tiket tersebut sudah ludes terjual. Kondisi yang sama terjadi untuk laga kontra Argentina. Sebanyak 60.000 tiket telah habis. Jadi saya juga berharap kepada pemain untuk bekerja keras dan menunjukkan yang terbaik serta pantang menyerah kepada fans, imbuh Shin Tae-yong. Kemenangan atas Palestina akan membuat Timnas Indonesia mendapatkan sejumlah poin. Skuad Garuda berpeluang memperbaiki peringkat FIFA yang saat ini menempati posisi ke-149. Untuk melawan Palestina dan Argentina, Shin Tae-yong memanggil 26 pemain. Satu di antaranya belum memenuhi panggilan yaitu Saine Patenama. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga tidak dapat memainkan Sandy Walsh dalam pertandingan melawan Palestina dan Argentina. Pasalnya pemain naturalisasi asal Belanda itu mengalami cedera saat sesi latihan. Baiklah, kami akan informasikan cara nonton laga tersebut secara live streaming. Kalian cukup buka situs rctiplus.com atau bisa melalui aplikasi Android di RCTI Plus juga. Dan pilih menu RCTI. Laga dimulai pada besok Rabu 14 Juni 2023 mulai pukul 7:30 malam waktu Indonesia Barat. Saya prediksikan Timnas Indonesia menang 2-0 versus Palestina. Kalau kamu prediksi berapa nih? Silakan komentarnya di bawah ya guys. Kemenangan ini wajib dan sifatnya harga mati. Agar tim Indonesia mendapatkan poin tinggi di ranking FIFA.